bersama aku di dalam bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Sana, 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 hosana, ya terus nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Sana bagus putri-putri nyanyilah bersama malaknya. Putra-putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan halak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaikat. Sana, hosana, 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 puji aslikanlah lagu menyambut Al-Masih. Sana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri nyanyilah,
suaramu, angkatlah, hai putra-putri, nyanyilah bersama malatnya. Amin, amin, amin. Sana, Hosana, 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 Hosana. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari. Berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib.
Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenalkanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Bila terang dalam zaman gelap, jadilah pandu kami dalam iman. Kebenaran kekal yang memandu langkah, dan gembala yang pimpin kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Kegelapan mencekram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salib-Mu pulihkan, darah-Mu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan
agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, beri kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Amin. Amin. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu.
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Syukur pada Allah.
Hosana, 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 Maha Tinggi. Hosana, 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 Maha Tinggi. Pagi.
kontak. Seekor keledai muda, anak keledai, untuk menggenapi Zakaria 9 ayatnya yang ke-9. Tuhan Yesus tidak mencari pujian manusia. Tuhan Yesus tidak mencari kenamaan, tapi Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa, menggenapi setiap apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang Mesias secara rohani itu. Saudara sekalian, dalam bacaan yang kedua, Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Di sana dituliskan bahwa Tuhan Yesus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau taat saja mungkin mudah, saudara sekalian. Walaupun tidak mudah juga. Tapi kalau taat sampai mati, mati di atas kayu salib, itu sesuatu yang sangat berat, saudara. Pada zaman itu, orang yang mati di atas kayu salib, mati di salib, itu adalah mati dengan cara bukan cuma menyakitkan. Cara yang sangat hina, sangat rendah. Yang ketiga, cara yang dianggap paling terkutuk, saudara. Kenapa? Karena orang di salib itu kan digantung di tengah-tengah. Seakan-akan langit tidak menerimanya, bumi juga tidak menerimanya. Jadi digantung di tengah-tengah. Saudara sekalian, tapi ketaatan Tuhan Yesus itu benar-benar ketaatan sampai mati di kayu salib. Dalam bacaan yang pertama, Yesaya 50 ayat 4 hingga 9a, ini melukiskan sosok hamba Tuhan yang taat. Meskipun dalam ayat yang ke-6, dia juga mengalami penderitaan. Nah, saudara sekalian, disinilah perbedaan Yesus dengan dunia.
perbedaan kita selaku pengikut-pengikut Yesus dengan dunia. Dunia berkata, kejarlah kemuliaan namamu, kejarlah kemuliaan harga dirimu. Tapi Tuhan Yesus berkata, hiduplah dalam ketaatanmu kepada Allah. Apapun yang baik yang kita lakukan, apapun yang baik yang kita usahakan, bukan untuk mencari nama buat kita, tapi demi ketaatan kepada Tuhan. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi pekerja yang baik, menjadi apapun posisi kita, jabatan kita, ya pekerjaan kita, melakukan apa yang terbaik, bahkan yang terbaik, bukan untuk kenamaan kita, tapi karena ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, khusus bagi para calon penatua dan diaken yang akan diteguhkan. Pelayanan bukanlah tempat untuk mencari kemuliaan nama, tapi tempat memilih ketaatan. Kadang pelayanan kita tidak dihargai, kadang disalahpahami. Namun mari kita bersama-sama belajar seperti Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk tetap taat akan kehendak Tuhan, ketimbang mencari puji-pujian yang sia-sia. Oke, yang kedua, saudara sekalian. Tuhan Yesus memilih pelayanan ketimbang kedudukan. Di dalam bacaan yang kedua, saudara sekalian, kita membaca di sana Filipi 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang 7 jelas. Tuhan Yesus walaupun sebetulnya dia punya kedudukan yang sama, yang setara dengan Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Melepaskan keakuannya, melepaskan kepentingan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam catatan Injil, saudara sekalian, kita lihat betapa begitu banyaknya apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi manusia. Dan salah satunya yang paling jelas ini, saudara sekalian. Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Yang notabene itu adalah pekerjaan seorang budak, saudara sekalian. Oh, ini beda jauh, saudara sekalian, berbanding terbalik dengan Lucifer, saudara sekalian. Yesaya 14 ayat 12 hingga 15 dan Yehezkiel 28 ayat 11 hingga 19. Lucifer itu dulunya di mana dia punya kedudukan? Dekat dengan tahta Allah, saudara sekalian. Tidak main-main, saudara. Malaikat yang ditempatkan, malaikat yang sangat indah yang ditempatkan dekat dengan tahta Allah. Tetapi Lucifer ingin menduduki tahta Allah. Berada di dekat tahta Allah, tapi punya keinginan menduduki tahta Allah. Lucifer sebagai makhluk ciptaan ingin menjadi sang pencipta. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus sang pencipta, dia malah rela menjadi manusia. Begitu pula saudara sekalian Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu sudah punya posisi yang enak, kedudukan yang sangat enak di Taman Eden. Tapi Kejadian 3 ayat 1 hingga 7. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tapi Tuhan Yesus sebaliknya memikirkan kepentingan manusia. Tuhan Yesus turun ke dunia ini melayani manusia, bukan untuk dilayani manusia, dan menjadi korban tebusan bagi banyak orang. Dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat, Tuhan memberikan kepada hamba Tuhan ini lidah seorang murid untuk menguatkan orang yang letih lesu. Itu artinya
Hidup hamba Tuhan yang disebutkan di dalam Yesaya 50 bukan berpusat pada diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, dunia itu memuliakan, meninggikan, mengagungkan kedudukan, mengagungkan jabatan, mengagungkan tahta, mengagungkan posisi. Tetapi Tuhan Yesus justru menunjukkan kemuliaan itu melalui pelayanan. Dan pelayanan itu butuh pengorbanan. Saudara sekalian, tidak sedikit orang yang mau ambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi tatkala pelayanan itu membutuhkan pengorbanan, tidak banyak orang yang mau melakukannya. Saya ulangi lagi, saudara. Tidak sedikit orang yang mau ambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi begitu pelayanan itu menuntut pengorbanan, tidak banyak orang yang mau melakukannya. Tapi Tuhan Yesus berbeda, saudara sekalian. Tatkala dia mau melakukan pelayanan bagi kita manusia, Tuhan Yesus mau berkorban sampai mati di atas kayu salib, saudara. Jadi mari kita ikut teladan Kristus yang lebih memilih melayani ketimbang memikirkan kedudukannya, posisinya, memikirkan haknya, memikirkan gengsinya, memikirkan jabatannya. Tapi dia lebih memilih melayani ketimbang dilayani. Mari dari orang-orang Kristen kita lebih berusaha untuk memperhatikan ketimbang diperhatikan, membantu ketimbang dibantu, mendoakan ketimbang didoakan, menguatkan ketimbang dikuatkan. Dan khusus bagi para calon penatua dan diaken yang akan diteguhkan hari ini, saat menjabat sebagai anggota majelis jemaat, bisa saja akan ada kritik, akan ada kelelahan, atau bahkan mungkin ada kekecewaan. Tetapi kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk tetap melayani. Karena pelayanan sejati lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari pengorbanan oleh dasar kasih. Ini ada sebuah kesaksian yang saya ingat banget, saudara sekalian. Ini di-sharingkan oleh seorang dosen waktu saya masih di seminari. Dia mendapat informasi kesaksian ini juga dari sebuah gereja di Korea Selatan, saudara. Jadi di Korea Selatan itu, saudara sekalian, ada seorang yang di dalam kesehariannya dia itu punya profesi, ya, punya jabatan sebagai seorang direktur utama perusahaan, saudara. Tetapi di dalam gerejanya, di gerejanya di Korea Selatan itu, orang ini, saudara sekalian, yang sebetulnya kesehariannya punya posisi jabatan yang sangat tinggi, direktur utama dalam perusahaannya, dia tidak segan-segan, dia turun tangan membersihkan toilet gereja, saudara. Dia lebih pilih, ya, jadi enggak pusingkan kedudukannya, ya, walaupun dia punya kedudukan yang tinggi. Tapi dia tidak sungkan-sungkan, saudara sekalian. Dia tidak segan-segan bersihkan toilet di gereja, saudara. Apapun yang dia lakukan seperti untuk Tuhan, bukan hanya kelihatan di depan manusia, saudara. Oke, yang ketiga, saudara sekalian. Tuhan Yesus memilih kesetiaan ketimbang kehebatan. Saudara sekalian, kalau dipikir-pikir nih, jikalau seandainya Tuhan Yesus itu menyatakan kehebatannya, kebolehannya, kemampuannya yang dahsyat, kuasa ilahinya yang wow, luar biasa, maka segala upaya pembunuhan terhadap Yesus itu akan gagal total sejak upaya penangkapannya.
Coba kita lihat saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Yohanes 18 ayat 6. Waktu Tuhan Yesus itu akan ditangkap, Tuhan Yesus berkata, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Yohanes 18 ayat 6, kalau kita baca di situ. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia, mereka yang mau tangkap Yesus itu tiba-tiba mundur ke belakang dan jatuh ke tanah, saudara. Itu baru cuma ngomong itu loh. Akulah dia. Kemudian kalau kita bandingkan lagi Matius 26, ya. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, nah Petrus berusaha untuk membela Yesus. Kemudian singkat cerita, Petrus ini dengan pedang kecilnya itu dia potong telinga kanan dari Malkus, hamba imam besar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sarungkan pedangmu Petrus. Kemudian kalau kita lihat dalam Matius 26 ayat 53. Sebetulnya Tuhan Yesus itu bisa minta tolong pada Bapa di sorga untuk mengirimkan berapa, saudara? 12 legion malaikat. Satu legion 6.000 orang. Jadi 72.000 malaikat untuk bantu Tuhan Yesus. Satu malaikat aja kuasanya luar biasa, saudara. Apalagi 72.000. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu waktu dia dengan Pilatus, ya, Pilatus tanya, Tuhan Yesus selalu jawab. Tuhan Yesus selalu jawab. Dia tidak diam, dia jawab. Saya yakin Pilatus nanti pasti KO, saudara sekalian. Ya, karena hikmat Tuhan Yesus itu betul-betul luar biasa. Sebetulnya Tuhan Yesus itu bisa lepaskan dirinya dari penderitaan. Tapi Tuhan Yesus lebih memilih setia kepada Allah untuk menggenapi nubuat kitab suci tentang Sang Mesias itu. Dan itu jelas sekali saudara sekalian kalau kita baca dalam Matius 26 ayat 54. Bagaimana akan digenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci tentang aku. Di kayu salib sepertinya semuanya berakhir. Gelap meliputi bumi. Tuhan Yesus berseru menyerahkan nyawanya. Namun justru disitulah kemuliaan sejati dinyatakan. Setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terjadi apa, saudara? Beberapa kejadian dahsyat. Tirai bait suci. Itu bait suci itu besar, saudara sekalian. Tirainya itu besar sekali dan tebal. Tebalnya itu 4 lapis, saudara sekalian. Itu robek dari atas sampai bawah, saudara. Itu tidak mungkin dengan kekuatan manusia, saudara. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian apa lagi? Gempa bumi. Gempa buminya bisa bayangkan tuh dahsyatnya seperti apa. Sampai gunung bukit batu aja terbelah loh, saudara. Bukit batu loh, saudara sekalian. Terbelah. Kemudian apa lagi? Orang-orang kudus bangkit dari kematian. Sesuatu yang secara logika manusia tidak bisa dijelaskan, saudara. Kemudian berikutnya, kepala pasukan dan juga prajurit-prajurit bawahannya dari kepala pasukan itu. Waktu takut lihat gempa bumi dan semua yang terjadi, mereka berkata, sungguh orang ini anak Allah. Saudara sekalian, apa yang tampak sebagai kekalahan, apa yang tampak sepertinya adalah sebuah akhir, di tangan Tuhan, di tangan Allah, bisa menjadi sebuah awal yang baru. Kesetiaan Kristus menghadirkan kemuliaan Allah. Permisi tanya saudara sekalian, kalau misalnya ya saat kita ini sebetulnya bisa melakukan apa saja yang kita mau,
Khususnya terhadap misalnya ya orang yang menyakiti kita, orang yang melukai kita, orang yang berbuat jahat terhadap kita, terhadap orang yang berbuat tidak baik, yang ngerjain kita, yang nipu kita dan sebagainya. Kita berada di posisi yang kuat, kita punya kebolehan, kita punya kemampuan, kita punya kebisaan. Kira-kira kita lebih milih kesetiaan kepada Tuhan atau kita mau tunjukkan kehebatan kita kepada orang itu? Kesetiaan kepada Tuhan. Kalau misalnya ya kita dengar kabar orang yang pernah nyakitin kita ngalami celaka. Nah, kira-kira hati kita rasanya gimana? Wih, waduh syukur, kapokmu kapan? Atau kita turut susah hati karena apa yang dialami oleh orang itu. Kemuliaan sejati bukanlah terhindar dari penderitaan, tapi lahir melalui kesetiaan dalam penderitaan. Apakah kita memilih setia kepadanya, meskipun itu berarti pikul salib, menderita oleh karena kebenaran. Daud yang setia kepada Allah juga pernah menderita, bukan? Dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Dan Daud punya kesempatan paling sedikit 2 kali loh. 2 kali Daud punya kesempatan, punya kemampuan untuk dia bisa bunuh Saul. Tapi Daud tidak mau melakukan. Dia tidak mau mencelakai orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dia milih setia ketimbang kebisaannya, kemampuannya, kesempatannya untuk melakukan apa yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Nah, saudara sekalian, nah ini kita semua dipanggil untuk lebih memilih setia ketimbang memanfaatkan kemampuan kita, saudara sekalian. Khusus untuk para calon penatua dan diaken yang akan diteguhkan. Saudara-saudara dipanggil bukan hanya untuk memimpin jemaat, tapi untuk juga siap berjalan di dalam jalan salib. Siap menderita oleh karena setia kepada Allah. Namun ingat, setiap salib yang dipikul di dalam Kristus itu tidak pernah sia-sia. Percayalah, ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan melaluinya. Saudara sekalian, hari ini kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita akan berhenti pada kemuliaan dunia atau berani melampaui kemuliaan itu bersama Kristus? Mari kita melangkah di jalan Kristus, memilih ketaatan daripada kenamaan, memilih pelayanan ketimbang kedudukan, memilih kesetiaan daripada kehebatan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, masa akan datang, menghidupkan iman dan batas sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Sensura Morum atau persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat 3 April 2026 kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung 3 April 2026 mendatang. Pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan
kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua dan diaken sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta, penatua, dan diaken untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua dan diaken. Para penatua dan diaken dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat Allah, umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari saudara sekalian kita bersama-sama berdoa syukur. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersyukur untuk beberapa orang saudara kami yang akan diteguhkan sebagai penatua atau diaken untuk masa pelayanan 2026 hingga 2029. Tuhan, kami sungguh mohon Tuhan akan menolong mereka dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai penatua maupun diaken, agar dapat melakukan yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang seluruh jemaat, ya, seluruh umat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua dan diaken? Ya, kami siap mendukung. Silakan duduk kembali, kecuali para calon. Saudara-saudara calon penatua dan calon diaken, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua dan diaken, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua atau jabatan diaken. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua atau menjadi diaken? Apakah saudara percaya
bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Susilawati Santoso? Apakah jawab saudara Bambang Priyono? Apakah jawab saudara Devi Rechelia? Jawab saudara Devi Rechelia. Apakah jawab saudara Budieti Prasetyaning Tias? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Manaur Simatupang? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Rudi Tair? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Faudi Starworld Sugiarso? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara RAJM Elvira Kuswandi? Ya, saya percaya dan berjanji. Dilakukan peneguhan untuk periode pelayanan kedua. Ibu Susilawati Santoso. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan diakon dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Bambang Priyono. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Devi Rechelia.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan diakon dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Rudieti Prasetya Ningtyas. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Manaur Simatupang. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Rudi Tair. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Faudi Starworld Sugiyarso. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan diakon dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu RAJM Elvira Kuswandi atau Ibu Vivin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang tadi sudah diteguhkan, mohon untuk maju ya depan. Ya. Oke, ya. Saudara sekalian, nanti setelah doa berkat diberikan, saudara diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu doksologi. Kiranya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Para penatua dan diakon yang baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI
pada basis di jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Ini para penatua dan diaken menghadap ke arah umat, naik satu trap atau 2 trap. Ya, kini umat dipersilakan berdiri kembali untuk menandakan penyambutan kita bagi mereka. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua dan diaken yang baru ini? Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih iman. Silakan duduk kembali. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan piagam penatua dan diaken. Piagam Peneguhan Penatua dan Diaken. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jemaat Harapan Indah Bekasi menyatakan bahwa Ibu Susilawati Santoso telah diteguhkan sebagai diaken dengan basis pelayanan Gereja Kristen Indonesia Jemaat Harapan Indah Bekasi dan berturut-turut dalam piagam terpisah untuk Bapak Bambang Priyono sebagai penatua, Ibu Devi Rahelia sebagai diaken, Ibu Hudiati Prasetyani sebagai penatua, Bapak Manaur Simatupang sebagai penatua, Bapak Rudi Tai sebagai penatua, Bapak Fodi Starwood Sugiarso sebagai diaken, Ibu RJM Elvira Kuswani sebagai penatua. Untuk masa pelayanan April 2026 sampai Maret 2029. Dalam kebaktian hari Minggu tanggal 29 Maret pukul 10 di Jemaat IKI Harapan Indah dilayani oleh Pendeta Hendy Suwandi. Bekasi 29 Maret 2026, Majelis Jemaat IKI Harapan Indah, Pendeta Hendy Suwandi Ketua Umum, Penatua Syafal Budi Permana Sekretaris Umum. Bagi yang dalam majelis yang sudah mengakhiri masa baktinya, dimohon untuk bangkit berdiri. Dimohon untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan piagam terima kasih. Piagam terima kasih. Majelis Jemaat GKI Harapan Indah menyampaikan berharga dan ucapan terima kasih kepada Risafel Budi Permana dan di piagam yang lain atas nama David Rustanto, Endeng Susiawati, Luciana, Malki Jori Loitang, Ridwan Chandra Jaya, Samuel Hendrata Santiawan,
dan Yusuf Ratmoko. Atas pelayanan saudara di GKI Harapan Indah periode pelayanan 2020 sampai 2026 sebagai majelis jemaat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanan saudara. Bekasi 29 Maret 2026, Majelis Jemaat GKI Harapan Indah. Pendeta Hendy Suwandi dan Ketua Reshuffle Budi Permana. Piagam akan saya serahkan secara simbolis kepada Bapak Budi Permana, wakili rekan-rekan yang lain. Dan sebagai simbolis pula yang sudah mengakhiri jabatannya kembali duduk sebagai jemaat, sedangkan yang majelis yang baru diangkat menduduki tempat kemajelisan diwakili oleh Devi. Masih. Ini ada wajah baru. Ya, wajah baru kemajelisan ya, saudara sekalian. Ya, oke, mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersyukur Tuhan untuk para penatua dan diaken yang telah diteguhkan di dalam kebaktian umum yang kedua ini. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong setiap saudara-saudara kami yang baru diteguhkan ini dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota majelis jemaat, sebagai penatua maupun diaken, agar mereka dapat memberikan yang terbaik di dalam kehidupan pelayanan mereka buat Tuhan. Dan kami juga berterima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi rekan-rekan kami yang telah telah berakhir jabatan periode kemajelisannya. Dan kiranya Tuhan juga terus akan memberkati mereka di dalam bidang pelayanan yang lain di luar kemajelisan. Mereka terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kami juga doakan Tuhan bagi acara di dalam minggu ini. Untuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Tuhan berkenan memberikan cuaca yang baik. Demikian pula Tuhan agar kiranya setiap acara di dalam minggu menjelang Minggu Paskah ini Tuhan, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah ini sungguh boleh membangun kehidupan iman jemaat. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk Sensura Morum hari ini yang boleh kami ikuti. Dan tolong kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami sebelum kami ambil bagian di dalam perjamuan kudus itu, mengambil roti dan air anggur perjamuan kudus. Tolonglah kami Tuhan untuk kami memiliki kehidupan yang erat dengan Tuhan, erat dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa menjadikan Engkau kepala atas segala segi kehidupan kami. Dan juga kami mau berkorban, menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kami. Menyuarakan kebenaran, menyatakan keadilan, mengusahakan kesejahteraan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami juga doakan secara khusus untuk pelembagaan jemaat jemaat Simponi tanggal 6 April. Baik ibadah pelembagaan dalam setiap persiapan maupun pelaksanaannya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Tapi lebih dari itu Tuhan, masa depan dari GKI Simponi ini
Terus Tuhan akan pegang, Tuhan pimpin. Terus mengalami pertumbuhan, perkembangan. Menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Berdampak makin luas bagi masyarakat di sekitar setiap orang yang menjadi bagian dari gereja yang baru ini. Tuhan, kami juga doakan Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sakit, lemah secara jasmani, mohon Tuhan pemulihan, kesembuhan atas mereka. Berdoa Tuhan khususnya bagi mereka yang sudah lama dalam kondisi demikian. Untuk Bapak Adi Linduru, untuk Bapak Wilky William, untuk Bapak Febri Limingka, untuk Bapak C. Hasida Putar, untuk Ibu Naomi Partadarsana, Bapak Ridwan Panjaitan, untuk Ibu Leli Asih, untuk Ibu Suryani, untuk Ibu Leli, untuk Ibu Luciana, untuk Ibu Heni Karyati, untuk Bapak Aminuddin, untuk Bapak Yoel Simarmata, untuk dari Helena, anak dari Pak Dinar dan Bu Desmita yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Eka. Tuhan, kami semua mohon Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap saudara-saudara kami ini. Bagi mereka yang bergumul dalam hal keuangan, dalam hal rumah tangga, dalam hal pendidikan, dan masih banyak hal yang lain Tuhan. Kami semua mohon Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk negara bangsa kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan kondisi dunia saat ini sedang tidak menentu. Kami semua mohon pertolongan Tuhan bagi negara kami. Lindungi negara kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong pemerintah negara kami agar tidak salah mengambil kebijakan. Tolonglah Tuhan di dalam penanganan maupun penyelesaian berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara kami Indonesia. Ya Tuhan, oleh karena keterbatasan waktu kami tidak bisa menyampaikan semua permohonan kami pada saat ini kepada Tuhan. Tolonglah kami juga untuk kami ambil bagian di dalam berdoa syafaat di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu akan segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu peduli. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kami maupun saudara-saudara kami tepat pada waktunya. Di akhir doa ini Tuhan, bersama-sama kami panjatkan doa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada para murid-Nya yang bersama-sama kami nyanyikan demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, kami dari yang jahat. Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jumat depan adalah Jumat Agung dan kami akan mengadakan perjamuan kudus bersama untuk menjaga kekhidmatan di dalam Jumat Agung. Kami mohon dengan sangat kepada para orang tua untuk tidak membawa anak-anaknya. Namun bila anak di rumah tidak ada yang menjaga, ya apa boleh buat. Ada satu warta tambahan, Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 jam 6.30. Mohon dicatat, di warta ada yang salah. Di ruang KU. Ruang KU dibuka jam 5.30 untuk memberi kesempatan berdoa kepada para jemaat. Mari kita mengucap syukur dengan memberi persembahan dan firman Tuhan yang melandasinya. Kita ambil dari Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Umat yang hadir di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam kantong yang akan diedarkan atau memakai metode transfer dengan memindai QRIS yang ditampilkan di layar atau di kursi-kursi atau di tembok-tembok dan lain-lainnya. Mari kita angkat pujian. Milikku
ku serahkan hidupku agar jadi milikku. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa atas penderitaan dan sesaramu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau memilih semua itu dan bukan yang lain. Kau lebih memilih mentaati kehendak Bapamu. Tuhan, ajar kepada kami juga untuk melayani Engkau lebih baik dengan menuruti apa yang diajarkan dan perintahkan oleh Bapa kami. Ajar kami untuk melayani Engkau lebih baik, dan ajar kami untuk tidak terpengaruh dengan apa yang menyenangkan sesaat bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk semua itu, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini sebagai ucapan syukur kami boleh berkenan di hati-Mu dan dipakai dengan heran untuk kelebaran kerjaan-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengatur hidup kami dan Kau membawa kami pada jalan yang benar. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memilih taat pada kehendak Bapa, sehingga melihat jalan sengsara sebagai jalan kemuliaan. Setialah dan ikutilah teladannya. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Engkau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas paksa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikutlah menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat,
Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Pujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepadamu. Kiranya Kristus menggenggammu dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah. Kiranya Roh Kudus menguatkanmu berjalan dalam ketaatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin. Amin. Hosana, amin. Hosana, amin. Hosana, amin. Hosana, amin. Hosana, amin. Kebaktian selesai, silakan duduk dan saat teduh bagi kita semua. Kami dan di mana ya Bapa kau tutup bungkus ya Bapa saudara seiman kami yang ada di GKI Harapan Indah ini maupun di sekitarnya dengan kuasa dari Kudus, baik yang berjalan kaki, berkendaraan, baik yang naik gojek online atau motor mobil, baik yang mau masih bersinggah, biar Kudus hatikan Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa.